sanggup, Dia sanggup, Yesus kita sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Shalom, saudara-saudara, saya yakin pasti sebagian udah tahu ya apa yang mujizat yang terjadi di dalam hidup saya. Tapi saya mau coba untuk share sekali lagi di tahun 2007, memasuki tahun 2018 ini, untuk kita saling mempunyai satu goal yang luar biasa untuk Allah kita. Cerita ini yaitu terjadi waktu saya di tahun 2011. Waktu itu saya ini kan orangnya senang diet ya, tapi dietnya itu nggak beraturan. Jadi kadang-kadang nggak makan, hanya minum kopi aja, terus makan roti sedikit gitu ya, tanpa saya tuh harus makan yang benar gitu. Dan saya waktu itu saya ingat banget sibuk-sibuk kan di acara gereja. Nah biasanya tuh kan kalau kita sibuk sekali baru berasanya kan setelah selesai gitu ya. Nah waktu Januari itu saya memang sakit tuh selama itu, badan saya lemah, tapi saya tetap berpaksa untuk puasa gitu, maksudnya diet. Sampai akhirnya suatu hari waktu saya harus mengambil cek kerjaan dari tempat saya bilang sama Gus kalau bisa tolong anterin saya ke tempat kerja, karena badan tuh lemah banget gitu. Kalau saya misalnya harus berangkat dengan naik train, kayaknya saya nggak mampu gitu. Jadi saya coba naik, diantar sama Agus. Terus saya diturunin di 47 Street, tempat kerja saya kan di 46 Street ya. Karena di Fifth Avenue itu kan kalau udah siang-siang kan nggak bisa belok. Jadi saya diturunin di jalan, saya jalan kaki ke tempat kerja saya, hanya 1 blok tuh dari situ. Sampai di situ saya bisa naik ke atas lantai tempat kerja saya, di lantai 19. Saya naik ke atas untuk ngambil semua cek bos saya. Kemudian waktu saya turun, saya nggak tahu gimana teman saya bilang sama saya, perlu nggak diantarin? Terus saya bilang, iya boleh lah kalau mau diantarin, saya bilang gitu kan. Teman saya antarin di lift itu. Waktu turun, tiba-tiba langsung saya pingsan gitu di tengah-tengah lobi itu. Terus waktu saya pingsan, teman saya langsung, tapi saya bisa dari situ saya bisa bangun lagi gitu, langsung bangun. Kemudian teman saya langsung coba telepon Agus, saya masih telepon Agus. Terus saya bilang, Gus, aku baru pingsan nih. Di mana Gus kamu sekarang posisinya? Dia bilang ada di Fifth Avenue 46. Aku dianterin nyebrang di sana. Udah kita pulang sampai di rumah. Ternyata sampai di rumah begitu saya jalan, saya bisa masuk ke rumah sendiri. Sampai di rumah saya pingsan lagi. Di situ saya masih tetap berpaksa bahwa saya ini bukan penyakit, saya hanya flu aja biasa. Jadi akhirnya saya bilang, saya telepon Bu Evi. Terus Bu Evi bilang, iya nanti aja ke dokter. Ibu kan mau nganterin ke dokter kan, karena Agus kan mesti kerja. Jadi Bu Evi jemput saya di rumah, terus saya tidur dulu. Begitu sampai di rumah sakit, di dokter itu emang dokter saya udah bilang sama saya, kayaknya ada something wrong sama darah kamu. Terus saya masih nggak percaya kan, udah bawa aja darah ini katanya ke emergency room. Terus saya bilang sama Bu Evi kan, Bu, saya mesti bawa nih darah ini, bingung juga ya, darah udah dites kok bawa lagi ke IR gitu loh. Sampai di IR, ternyata darah yang dipakai dari dokter ini nggak dipakai sama mereka, karena saya harus ambil darah lagi. Di situ orang di rumah sakit tuh, di North Shore itu mereka udah bilang, muka kamu tuh putih banget semuanya, udah pucat gitu. Saya coba ke situ, di sana saya kira-kira jam 1 saya mau ke bathroom kan. Saya masuk ke kamar mandi itu, saya jatuh rupanya di dalam lagi, di dalam kamar mandi itu. Kebetulan saya lock lagi ya,
kamar mandi. Dan yang saya bingung tuh, saya nggak ngerti bagaimana kok bisa habis saya pingsan, saya langsung bangun lagi sendiri gitu. Dan waktu saya bangun kan panik kan, si Agus udah panik di luar berketok-ketok. Saya dengar tuh suara saya, mereka di luar gitu teriak-teriak, saya dengar. Saya bangun lagi. Terus akhirnya mereka bilang kalau udah ke bathroom jangan ditutup gitu, harus dibuka pintunya. Dan saya itu akhirnya saya menjalani itu di rumah sakit karena saya nggak boleh pulang. Saya mati-matian saya mau pulang, orang saya nggak apa-apa, pikir saya begitu kan. Udah akhirnya saya tiduran tidur sehari. Besoknya saya udah nggak boleh pulang. Saya harus tinggal di sana. Dan di sana saya sempat nggak suka sama dokter saya. Dokter kan di situ banyak dokter kan. Ada dokter cancer, ada dokter segala macam ada di situ. Dan yang dokter cancer itu rupanya dia udah bilang sama keponakan saya bahwa saya itu kena cancer. Dan mungkin keponakan saya udah ngomong sama Agus ya, jadi dia rasanya udah, saya nggak tahu deh itu dia gimana. Terus keponakan saya udah bilang kamu kena cancer gitu. Tapi saya tetap nggak percaya kenapa saya bisa cancer, kok tiba-tiba saya cancer gitu. Dan ternyata waktu di situ tuh saya punya darah itu adalah 3, saudara-saudara. Dan 3 itu kalau untuk wanita tuh kan normalnya 12 darah, tapi ternyata saya itu turun 3. Di situ saya bilang, Tuhan, kenapa ya sampai semuanya ini terjadi gitu? Kok bisa tiba-tiba darah saya langsung turun jadi 3? Gitu. Tapi terus di situ mereka udah masukin semua. Memang kalau setiap darahnya ditransfusi itu normal. Saya kayak orang gak sakit, saya bisa ngobrol sama orang, saya bisa melihat orang-orang di kiri kanan saya itu ya, mereka semua yang penyakitnya kayak bagi saya itu berat sekali penyakit mereka itu. Sampai akhirnya saya bilang saya mau doain mereka aja gitu. Tapi setiap saat badan saya itu ternyata masih lemah, masih belum bisa kuat gitu. Terus saya bilang 4 hari saya ada di IR itu. Akhirnya setelah saya sudah darahnya udah mulai naik, saya dipindahkan ke kamar yang biasa gitu ya. Sampai di kamar situ saya bilang sama dokter, sampai kapan saya bisa pulang? Kayaknya saya udah sehat nih, saya udah bisa jalan. Memang kayaknya badan kita sehat ya, tetapi ternyata tuh di dalam tubuh saya ini belum sempurna gitu. Darah saya nggak naik-naik, darah saya itu tetap aja segitu, turun terus, tiap hari turun. Sampai akhirnya dokter bilang, saya nggak akan pulangkan kamu kalau darah kamu belum normal 10, katanya gitu. Akhirnya saya berpaksa, saya doa gitu sama Tuhan. Saya minta Tuhan tolong naikkan darah saya gitu ya. Sampai akhirnya hari ke-8 itu darah saya udah normal 10, saya dibolehkan pulang. Tapi di situ dokter bilang bahwa kamu harus jalani kemo karena kamu kena cancer atau gitu. Waktu itu ya saya, saudara-saudara ya, bagi orang-orang mungkin kemo itu kan takut banget gitu ya melihat ya. Tapi saya terus terang saya nggak ngerasain bahwa kemo itu sesuatu penyakit yang sangat berat. Jadi saya menganggap bahwa itu penyakit yang kayak biasa aja gitu. Dan saya mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan itu begitu baik ya. Dan saya percaya bahwa waktu saya kena penyakit kemo itu, saya itu benar-benar Tuhan tuh mau jadikan saya berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi waktu saya hari ke-10 itu dan dokter vonis saya harus di kemo, saya pergi kemo, saya dipasang portnya. Waktu saya pulang itu, saya pikir bahwa darah saya itu stabil dengan 10 terus. Ternyata waktu saya sampai di rumah, darah saya tuh turun lagi sampai 5,4. Dan itu yang namanya kuping itu kayak digebukin gitu ya sebelah kanan. Saya sampai nggak tahu ini kupingnya mau diapa. Saya telepon Bu Evi, saya ingat banget karena Bu Evi kan waktu itu lagi vacation tuh. Terus aku bilang gini, Bu kenapa ya kupingnya ini? Terus kata aku bilang, udahlah aku tunggu ibu aja deh sampai ibu pulang vacation baru aku pergi ke dokter gitu. Tapi itu luar biasa ya, saya bisa nahanin itu padahal Bu Evi baru mulai vacation tuh ya. Jadi aku baru harus nunggu sekitar 2 hari lagi. Itu bahaya sekali saudara-saudara. Tapi aku lihat bagaimana tuntunan Tuhan ya dalam kehidupan saya ya.
sehingga apa yang saya jalani itu Tuhan tuh benar-benar kasih kekuatan gitu loh. Teman-teman saya datang semua ya untuk berdoa di rumah, mereka nyanyi doa gitu, dan saya senang sekali gitu loh karena mereka benar-benar perhatikan saya gitu ya selama itu. Dan akhirnya setelah saya pergi ke dokter, saya merasakan bahwa saya jatuh lagi karena memang darahnya itu ternyata turun lagi gitu. Nah begitu 2 kali saya mengalami turun darah, nggak pernah naik tuh darah. Akhirnya 1 kali waktu saya ingat semua udah pada pergi ke gereja, di situ saya sedih ya, karena saya ingat banget itu kan kejadian kan bulan Februari ya, mau masuk Maret. Saya ingat banget itu kan, saya kan terbeban banget sama anak-anak di sekolah minggu ini ya. Jadi waktu itu begitu darah saya tuh nggak pernah naik, turun naik. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya ingin punya pelayanan dengan anak-anak. Ini udah mau dekat Christmas dan saya ingin anak-anak ini bisa ada satu acara. Saudara-saudara, emang kalau kita minta untuk pekerjaan Tuhan, itu Tuhan siapin loh semuanya. Saudara-saudara bayangin, saya itu darahnya yang biasanya turun, udah gak turun-turun lagi. Darahnya itu stabil terus, bisa di angka 8. Sehingga saya akhirnya bisa menjalani kemo itu seperti biasa gitu loh, dengan normal. 6 bulan gitu saya menjalani kemo. Dan saya lihat ya bagaimana itu kalau kita memang ingin sesuatu buat untuk Tuhan ya, segala sesuatunya itu Tuhan siapin. Terus akhirnya saya menjalani kemo ya selama 6 bulan. Jadi 2 minggu itu saya stop, 1 minggu straight saya jalani kemo. Dan selama itu karena saya harus kerja kan, karena bos saya minta kan supaya saya bisa kerja gitu, saya kerja. Dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat kan, kalau kita ngalami kemo itu kan perutnya sakit, mau muntah, mau semuanya tuh terjadi ya reaksi ya. Tapi karena saat waktu saya kemo itu saya benar-benar saya nggak ngerasain apa-apa. Karena yang saya naikkan tuh hanya pujian aja sama Tuhan. Saya nyanyi terus, saya nyembah terus, saya doa terus. Jadi yang namanya mual, saya nggak tahu ya, kayaknya saya nggak ngerasain tuh mual-mual di perut saya. Dan saya nggak ngerasain tuh yang namanya badan-badan sakit atau apapun juga gitu. Nah terus selama udah selesai kemo 6 bulan, dokter saya tuh sampai heran karena kan kadarnya tuh kita naik terus kan, dari 10, 20, 30, nggak pernah diturunin, selalu naik terus. Yang terakhir sekali kemo itu benar-benar yang puncaknya kemo ya, itu seluruh sariawan saya tuh benar-benar mulut itu sampai makan aja nggak bisa, minum aja air putih nggak bisa. Sampai saya ngomong sama Agus, tapi aku pikir-pikir kalau ngomong sama Agus percuma ya, nanti akhirnya juga bilang ya udah jalanin aja, iya kan? Karena dia kan nggak ngerasain apa yang sakit di tubuh kita. Jadi aku bilang nggak perlulah ngomong sama siapa-siapa, udah mendingan doa aja sama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu kan keadaan kita. Dan benar waktu saat itu saya nggak makan, nggak minum, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tidur aja. Benar-benar hanya minta sama Tuhan. Dan besoknya udah mulai tuh bisa makan, bisa ini. Mungkin udah mulai pecah ya dia punya sariawan di dalam mulut itu. Udah setelah itu saya jalani semuanya dan saya lihat hasil dari semuanya itu ya, bagaimana Tuhan menuntun saya walaupun saya menghadapi dengan cancer ini, tapi saya lihat bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dan terakhir saya harus bone marrow, karena itu mereka mau tes kita punya cancer yang ada di belakang itu. Saya cek di bone marrow. Saudara, saya udah tahu sebelumnya waktu saya bone marrow itu bahwa itu sakit sekali, karena di tulang belakang itu dimasukin kayak alat, dan itu kalau kita dengar di kuping itu bunyinya tuh sampai krek 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 sampai ke dalam banget ya. Dan sebelum saya masuk kan saya udah lihat alat-alatnya itu ya. Itu kalau saudara-saudara lihat, saya nggak pernah dengar, orang selalu bilang katanya namanya bone marrow itu sakit banget. Tapi saat itu karena di handphone saya tuh hanya pujian aja,
Saya ingat sekali lagu itu yang saya nyanyikan, tinggikan dirimu tuh. Itu pujian, itu luar biasa. Selama saya di Bone Marrow, saya nggak ada rasa sakit sama sekali. Sampai waktu saya pulang, kan waktu itu ada VBS ya. Ibu apa bilang, gimana kak rasanya? Mau dibilangin sombong, tapi emang nggak sombong, orang nggak ada rasa apa-apa. Sampai dokter saya aja tuh, dia orang Jewish kan, dia langsung bilang ini, itu apa yang dia dengar ya? Sampai dia kok bisa ketawa-ketawa kayak orang kegelian gitu. Terus Agus bilang itu dia lagi dengerin pujian gospel, katanya gitu kan. Dan akhirnya saya lihat di situ bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Waktu kita benar-benar mengandalkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka segala sesuatunya itu indah. Dan saya ingat waktu saya di cancer itu, memang karena kita ada di dalam lingkungan gereja ya saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita itu begitu banyak yang membantu. Saya ingat teman-teman ada yang berdoa, saya ingat Bu Ivon yang setiap hari bawain makanan saya. Kalau nggak ada yang siapin makanan untuk saya, siapa yang mau masak? Untuk pribadi sendiri mau berdiri aja susah, nggak bisa. Tapi kan saya lihat kan bagaimana orang-orang menolong saya di sekitarnya. Dan Bu Evi juga yang membantu saya selama saya sakit. Nah itu, saudara-saudara, maka itu saya selalu bilang bahwa melayani Tuhan itu luar biasa. Waktu kita susah, cari teman itu hanya ada di lingkungan gereja aja. Kalau senang mau banyak teman yang ngumpul, tapi waktu kita susah itu nggak gampang. Jadi saudara-saudara, setialah melayani Tuhan karena itu yang paling penting. Ya. Saya sering ngomong masalah keselamatan orang tua saya, dan saya yakin sebagian udah pernah mendengar. Saya ini dari keluarga yang backgroundnya itu Kongfucu ketat, kelas berat, istilahnya ada 6 patung di rumah. Dan akhirnya saya menjadi orang Kristen, diinjili sama Andri Watimuri. Mungkin tahu sebagian dari sini ya. Andri Watimuri itu luar biasa, dia sabar menginjili. Akhirnya saya tertarik dan perlu lama juga proses, akhirnya dibaptis dan menjadi percaya. Setelah itu saya pikir, kenapa harus saya sendiri yang diselamatkan? Gimana dengan saudara-saudara saya, gimana dengan orang tua saya? Tapi yang paling sulit menginjilin itu justru orang tua dan saudara-saudara, karena mereka tahu kehidupan kita. Walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin, mereka buktinya Tuhan Yesus yang tidak paling yang sulit diinjili justru Yakobus adanya sendiri. Di situ saya pikir saya harus berdoa buat mereka. Dengan berdoalah mungkin Tuhan punya cara tersendiri. Saya berdoa orang tua saya ini 8 tahun, lama ya, menurut saya cukup lama ya. Tapi saya setiap malam saya berdoa dengan setiap malam kalau saya ingat saya berdoa. Suatu hari saya dikasih mimpi sama Tuhan, dan mimpi ini saya yakin dari zaman Alkitab sampai sekarang pun berjalan terus itu mimpi. Dan mimpi ini sangat menakutkan buat saya karena saya mimpi akhir zaman. Tuhan Yesus melayang-melayang di atas di udara. Sesuai dengan di Alkitab dikatakan waktu akhir zaman itu gulap gulita. Memang hari itu gulap gulita, batu-batu berjatuhan, tetapi Tuhan Yesus melayang-melayang di atas dengan memberikan tangan kepada saya. Tapi saya pikir, kok cuma saya? Mama saya di samping saya kok enggak gitu loh. Akhirnya saya nggak mau terima itu tangan. Saya lari kejar mama saya. Saya tangkap dia, saya bawa dia lari. Saya nangis, saya masuk ke hutan di dalam mimpi itu. Tapi enggak lama, saya bangun, dan sampai bangun saya duduk masih nangis. Saya pikir ini suatu tanda buat saya. Dan enggak lama dari mimpi